Sana lagi. Oh, Ada kegiatan sarasihan lagi. iya, ke pengurus kabupaten provinsi ya. Oh, masuk di instansi provinsi? Saya provinsi. Oh, Saya mantap bidang itu. organisasi memang. Iya, iya. Kalau di kabupaten saya sekretaris. Jangan. Andre itu dong bilang. Dan Anda PPD desa. Ini tugas sedang teman-teman. Tapi ini APBD Kabupaten belum pernah ada support untuk Andi penguatan kapasitas BPD di Kabupaten ya? iya dari APBD Kabupaten. Belum. Nah, itu Semuanya nanti kan dari anggaran desa. Bisa kita nanti berdebat. ada. Ini tahu lah. Kan support dari Kalawan Dede itu kan dia kabupaten. Beda ke kita yang anggarkan desa. Oh, Iya, tapi kan memang ada juga sih tugas dari APBD langsung yang dibikin di SKPD kan. Ini saya juga sudah suratkan kemarin sekretaris BPD kalau bisa saya sudah di sini semua dari Satu sore ini kami lagi berkunjung di kantor desa Bontobagi, khususnya di ruangan kerja Badan Permusyawaratan Desa, dan kami ditemani oleh Ketua BPD Desa Bontobagi dan Ketua Bumdes. Pak Ketua, kita akan coba berbincang tentang seperti apa eksistensi BPD dalam rangka mengawal proses-proses pembangunan di desa. Mungkin bisa digambarkan terkait dengan eksistensi BPD serta bagaimana memanage kelembagaan ini dalam rangka memenuhi tugas-tugas dan fungsi BPD sampai pada teknis operasional di lapangan. Mungkin bisa diceritakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang ditanyakan oleh saudara dari TAP3 di Kabupaten Grobogan terkait mungkin eksistensi keberadaan kelembagaan BPD Desa Bontobagi, bahwa sebelumnya itu saya atau kami menyampaikan bahwa legal standing kami itu mulai 1 Agustus 2019 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun kami sudah menjadi di Badan Permusyawaratan Desa Bontobagi. Alur perjalanan kurang lebih 2 tahun kami dipercayakan oleh kawan-kawan BPD sebagai pimpinan atau ketua BPD Desa Bontobagi. Sebagaimana dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016 sudah jelas tupoksi kami, fungsi dan tugas-tugas, agenda tahunan yang kita laksanakan di desa, baik agenda tahunan dalam penyusunan RKPDes bersama dengan pemerintah desa maupun penyusunan RPJM desa yang 1 periode 6 tahun kita sudah laksanakan kemarin, dan musyawarah-musyawarah desa yang lainnya. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa semuanya itu berjalan dengan seperti regulasi atau aturan yang ada. Seluruh stakeholder kita libatkan, khusus untuk lembaga BPD, bahwa kawan-kawan itu sangat aktif dan mereka sangat mensupport semua kegiatan-kegiatan atau program perencanaan di Desa Bontobagi. Terkait mungkin bahwa kegiatan-kegiatan BPD kurang lebih 2 tahun ini jadi sesuai dengan regulasi, ada beberapa yang kami sudah lakukan. Yang pertama mungkin adalah mengadakan konsolidasi di internal kepengurusan BPD itu sendiri. Jadi kami di BPD Bontobagi sudah membagi tugas ya, seperti di papan struktur BPD itu ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada ketua bidang sekaligus anggota BPD. Saya kira ini semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Dan ada hal-hal yang menarik yang perlu mungkin kita sama-sama mungkin pertahankan supaya ini survive. Kalau bisa juga bisa kita tularkan ke kawan BPD desa yang lain, khususnya di Kecamatan Kajang. Dalam 1 tahun itu sebelum mungkin musyawarah desa perencanaan penyusunan rencana kerja pemerintah desa, kami ada kegiatan non reguler melakukan serap aspirasi di wilayah dusun masing-masing. Jadi Bontobagi itu ada 3 dapil. Jadi dalam 1 dapil ada 3 perwakilan atau representasi
delegasi keterwakilan BPD, bahkan ada juga dua dapil yang perwakilan 2 orang dan 1 orang representasi keterwakilan perempuan. Jadi ke-9 kawan BPD ini aktif melakukan serap aspirasi reguler maupun non reguler. Yang non reguler itu setiap bulan melaporkan hasil serap aspirasi di wilayah dusunnya masing-masing. Dia memasukkan ke staf BPD apakah usulan atau informasi atau mungkin hal yang dianggap unek-uneknya warga masyarakat di wilayah dusun itu untuk disampaikan nanti akan disampaikan ke musyawarah internal BPD untuk seterusnya kita salurkan ke pemerintah desa dan seluruh stakeholder yang ada sesuai dengan salurannya atau peruntukannya. Saya kira itu mungkin yang sempat saya sampaikan terkait mungkin program-program di lembaga internal BPD, terkait mungkin sinergitas karena BPD dan Pemdes itu ada namanya hubungan kemitraan. Ya, sinergitas yang mengutamakan yang namanya membangun komunikasi koordinasi. Pak Ketua mungkin bisa dijelaskan kiat-kiat dalam rangka membangun kemitraan yang ideal antara BPD dan pemerintah desa. Dan seperti kita lihat kan banyak desa ini selama sampai pada 6 tahun implementasi undang-undang desa itu belum bisa membangun kemitraan yang baik. Yang ada itu biasanya muncul konfliktual atau bahkan kolutif. Ya. Nah, kalau di Desa Bontobaji ini apa kiat-kiat dari BPD dalam rangka membangun kemitraan yang ideal itu tadi, mungkin bisa dikatakan. Iya, makasih kembali terkait itu mungkin apa kiat-kiatnya Badan Permusyawaratan Desa Bontobaji untuk membangun harmonisasi dengan pemerintah Desa Bontobaji. Yang pertama yang kami lakukan secara kelembagaan maupun sebagai warga Desa Bontobaji adalah kami paham bahkan memahamkan kepada lembaga internal kami terkait tupoksi atau tugas pokok kita masing-masing. Jika ini dipahamkan atau sudah dipahami, maka saya kira tidak ada unsur saling bahasa sederhananya bahwa kita terlalu overlapping begitu, saling mendahului. Saya kira itu yang pertama yang kami bangun. Yang kedua adalah kita ini adalah mitra. Jadi BPD itu bukan atasannya kepala desa dan bukan juga sebaliknya bawahannya, tapi kita adalah mitra sejajar. Yang namanya mitra sejajar berarti perlu kita membangun komunikasi, konsolidasi, bahkan berkoordinasi dengan baik. Saya kira jika ini yang kita lakukan, maka semua hal-hal yang potensi mungkin ada sumbatan-sumbatan atau kesulitannya, saya kira ini bisa kita atasi dengan mengedepankan yang namanya musyawarah. Karena pemerintah Desa Bontobaji di setiap saat pertemuan formal maupun non formal, Bapak Kepala Desa juga sering mengingatkan kepada kita semua bahwa jika ada hal yang mungkin dianggap itu sulit atau kita belum menemukan titik solusinya, maka kita duduk bersama, yaitu mengutamakan namanya musyawarah untuk mufakat. Itulah mungkin kiat-kiat kami di BPD untuk membangun harmonisasi sebagai mitra sinergis. Karena bagaimanapun juga kami juga BPD di samping sebagai pengawasan dalam hal monef atau monitoring evaluasi, kami juga paham betul bahwa ada batasan-batasan dan ada hal-hal juga yang kami tidak boleh kami melampaui itu. Jadi kepala desa juga seperti itu, bahwa kalau memang tugasnya BPD sebagai lembaga pengawasan, sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang pengawasan, kalau kepala desa bersama dengan jajarannya dia adalah pelaksana pemerintahan di bidang teknisnya. Jadi kami adalah penyelenggara pemerintahan di bidang pengawasan, kalau kepala desa bersama dengan jajarannya adalah pelaksana pemerintahan di bidang teknisnya. Jadi saya kira itu mungkin yang perlu kita pahami secara bersama-sama. Dan sebelum mungkin kami mengakhiri, bahwa di Bontobaji ini masih kental yang namanya
ada pendekatan-pendekatan persuasif, pendekatan kekeluargaan. Toh misalnya ada hal-hal karena di Buntu Bayi juga kental sekali yang namanya adat istiadat. Jadi kita menghargai yang namanya kearifan lokal. Saya kira mungkin sesi terakhir Pak Ketua, ya. sedikit ingin menggali informasi terkait dengan aktivitas selama pandemi ini, dan khususnya pada dua kegiatan itu, penyaluran BLT dan posko PPM COVID. Seperti apa aktivitas-aktivitas BPD dalam mengawal dua program yang merupakan prioritas di era pandemi ini? Ya, terkait mungkin kondisi karena kita ini berada pada suasana wabah pandemi COVID-19, pemerintah Desa Buntu Baji telah melakukan yang namanya penyaluran bantuan langsung tunai yang dibiayai oleh dana desa. Untuk tahun anggaran 2021 ada 18 KPM dan sampai pada hari ini sudah menyalurkan sampai bulan Agustus. Dan BPD hadir sebagai lembaga pengawasan dan sering juga hadir mendampingi Bapak Kepala Desa bersama dengan seluruh stakeholder untuk menyaksikan penyaluran BLT itu kepada KPM atau penerima. Jadi semua itu sudah tersalurkan dan semua dokumen administrasinya juga kita sudah menyelesaikan. Dalam hal ada berita acara kesepakatan, kami juga BPD sudah menekan atau menandatangani terkait itu. Terkait mungkin adanya posko PPKM atau posko desa aman cegah lawan COVID-19 di Desa Buntu Baji, alhamdulillah tertanggal 18 Agustus 2021 pemerintah desa bersama dengan seluruh stakeholder sudah melakukan yang namanya posko desa lawan COVID-19, dan tim posko yang melibatkan seluruh stakeholder baik dari tim Satgas gugus COVID-19 tingkat kecamatan. Alhamdulillah kita pernah didampingi pada kegiatan grebek COVID-19 di beberapa minggu yang lalu. Selanjutnya kawan tim posko desa juga telah melakukan grebek kedua kalinya dengan target menemui warga Desa Buntu Baji dengan agenda membagi masker dan melakukan pengukuran suhu badan dan memberikan edukasi sosialisasi juga terkait jika ada warga yang ada gejala-gejala penyakitnya segera melaporkan, menginformasikan kepada nakes maupun pemerintah setempat. Dan alhamdulillah tadi Jumat tanggal 10 September 2021 kawan-kawan tim penanganan itu keluar menemui warga juga di 9 dusun sedesa Buntu Baji. Kegiatan agendanya adalah membagi masker. Jadi ada 9 dusun itu alhamdulillah sudah kita bagikan maskernya. Dan kenapa kita lakukan di hari Jumat? Karena mengingat hari Jumat adalah ada kegiatan ibadah di masjid. Jadi di situ momennya, momen tepat digunakan juga kawan-kawan tim posko desa untuk membagikan jamaah masker. Saya kira sosialisasi dan edukasi kepada warga itu kita intens lakukan karena untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini dengan tidak bosan-bosannya menyampaikan mematuhi penerapan protokol kesehatan yaitu 5M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Saya kira ini yang penting yang kita sampaikan selaku tim posko desa. Di samping juga setiap hari kita melakukan posko di kantor Desa Buntu Baji dengan kegiatan mengukur suhu tubuh siapa saja yang datang di kantor desa, kemudian mengingatkan untuk selalu memakai masker dan mencuci tangan, menjaga jarak, dan untuk menjaga kebersihan. Saya kira ini mungkin agenda yang dilakukan oleh tim posko desa. Di samping tadi melakukan grebek di wilayah 9 dusun Desa Buntu Baji, juga melakukan edukasi dan sosialisasi bahwa kita perlu menerapkan yang namanya protokol kesehatan minimal 5M. Sekilas tadi disinggung soal grebek Pak Ketua, saya meminta gambaran. Ini istilah grebek ini kan populer di Bupati yang baru ya, Bapak Andi Utar Adi Yusuf. Sebenarnya istilah grebek ini seperti apa sih respon masyarakat ya istilah ini?
Ya, makasih terkait mungkin agenda Grebek COVID. Jadi kawan-kawan tim posko desa ketika keluar di 9 wilayah dusun, eh, kami hadir di tengah-tengah masyarakat desa Buntubaji dengan melakukan pendekatan-pendekatan dan memberikan suasana yang bisa diterima oleh warga desa. Jadi kami ini hadir tidak terkesan bahwa kami ini kayak ditakuti mungkin. Ya, karena jujur saya sampaikan untuk warga masyarakat desa Buntubaji, kalau kita berbicara kuantitas vaksin itu masih Sangat jauh ya. ya masih rendah. Ya, ini mungkin karena ada mungkin pertimbangan-pertimbangan. Eh, ada juga warga berpendapat bahwa vaksin ini bisa bisa menimbulkan hal-hal yang negatif. Saya kira kita sudah mengedukasi juga warga bahwa vaksin itu untuk menjaga imun atau kekebalan tubuh. Jadi jika ada mungkin gejala-gejala penyakit, tolong disampaikan saja kepada tim vaksin itu sendiri. Jadi kami hadir juga memberikan suasana nyaman, dan itu tadi saya sampaikan, kita ini